adalah hari yang luar biasa buat setiap kita. Kita boleh memperingati Jumat Agung dimanapun Anda berada. Hari ini saya percaya bahwa karena pengorbanan Tuhan, karena pengorbanan Yesus di atas kayu salib buat setiap Anda dan saya, kita boleh ada hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ya, hari ini kita naikkan setiap pengucapan syukur kita. Kita boleh mengingat kembali kebaikan Tuhan dalam hidupmu dan saya. Mari sama-sama kita naikkan pujian Tuhan. Mari siapkan hati. Haleluya Yesus, haleluya. Semoga dengan bermanfaat kau telah terkhusus kami. Bukan dengan barang fana kau membayar dosaku. Dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak kau menebus diriku. Oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada pestamu ya Tuhan. Cari padaku, carilah padaku seperti yang kau ingini. Jadi pada kami seperti yang kau ingini. Mari coba sama-sama naikkan. Bukan dengan barang fana kau membayar dosaku. Dengan darah yang mahal
telah mati, kau tinggalkan semua, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia, tak berarti lagi hidup ini. Ku letakkan Tuhan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti, jadilah padaku seperti, jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Haleluya Yesus Tuhan, jadi padaku seperti yang Kau ingini. Haleluya. Tuhan Yesus, hidup kami dengan cara yang mahal. Yang terbaik Kau sudah berikan. Haleluya, haleluya. Yesus Tuhan, sembah Kau Yesus. Syukur, terima kasih, yang terbaik Kau sediakan bagiku, Kau berikan bagiku. Haleluya Yesus, haleluya. Hanya Kau di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Hanya Kau yang sanggup. Karena salib-Mu ku hidup Tuhan, karena salib-Mu Yesus. Haleluya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu Tuhan ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mukjizat-Mu di hidupku. Karena salib-Mu, karena salib-Mu
hidup karena salibmu Tuhan. Ku menang, Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu. Coba sama-sama. Karena salibmu ku hidup Tuhan. Karena salibmu ku menang, Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang, Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat. Karena salibmu, karena salibmu Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Kau yang berkuasa dan sanggup Tuhan. Haleluya, haleluya, karena salibmu Tuhan. Kau ajar Semoga salib kami ada Tuhan. Hari ini kami ada semoga salib. Hari ini kami boleh bernafas semoga salib. Hari ini pun kami masih boleh beribadah karena pengorbanan luar biasa buat setiap kami. Yesus, Yesus Tuhan, kuasa darah-Mu lingkupi kami hari ini. Yesus, Kau yang mampukan kami
Kudus jamah mereka. Roh Kudus-Mu lawat mereka dimanapun mereka berada. Dengan kasih-Mu yang ajaib. Syukur, syukur, syukur. Kau ajaib, Kau ajaib. Yesus, Kau ajaib. Semua pengorbanan-Mu sempurna. Sore hari ini kami akan mendengar sharing firman Tuhan. Mari Roh Kudus berikan kami roh hikmat, roh wahyu, roh pengertian untuk setiap kami yang mendengar, sehingga kami boleh mengerti apa yang Tuhan mau, khususnya untuk hari-hari ini Tuhan, khususnya Good Friday, di tengah-tengah wabah seperti ini, di tengah-tengah sela, di tengah-tengah kami harus berada di rumah, kami harus jaga jarak dengan sama-sama lain. Dan kami percaya Allah kami Allah yang ajaib, Tuhan yang tetap pegang kendali semuanya. Kami percaya firman menguatkan, penghiburan, dan jalan Tuhan buat setiap kami. Haleluya. Amin. Yes, luar biasa, haleluya. Yes, saya bersuka cita sore hari ini, saya bersuka cita hari ini, karena saya percaya ini adalah hari yang luar biasa, hari Jumat Agung. Kita memperingati Good Friday. Bapak Ibu, kenapa Jumat Agung dikatakan Good Friday, Jumat yang baik, Jumat penuh dengan kabar baik? Karena saya percaya hari ini Tuhan Yesus berkorban mati di kayu salib untuk menebus hidupmu dan saya. Yesus disalib untuk membayar dosa Anda dan saya. Yesus disalib untuk memastikan Anda memiliki hidup dan hidup yang penuh dengan pengharapan akan hari esok. Yes, luar biasa. Yes, salib adalah kabar kemenangan buat setiap kita. Haleluya. Mari sama-sama katakan. Mari sama-sama katakan dalam hidupmu. Buat kanan kirimu, mari katakan, Tuhan Yesus baik untuk saya. Tuhan Yesus baik untuk Anda. Haleluya, haleluya. Yes, yes, yes. Hari ini kita akan melanjutkan seri khotbah saya tentang Sela. Dan apa hubungannya dengan Jumat Agung? Bapak Ibu, ada hal yang Tuhan taruh di hati saya yang sangat melekat hari ini. Dengan adanya Jumat Agung ini melengkapi tentang khotbah saya tentang Sela. Anda perlu perhatikan bahwa masa Sela adalah masa yang tidak menyenangkan. Masa di mana Anda dan saya dipaksa untuk Sela. Dipaksa untuk berhenti sejenak. Dipaksa untuk mundur. Itu bukan perkara yang gampang. Karena di masa Sela, segala sesuatu menjadi nggak menentu. Segala sesuatu menjadi nggak jelas. Di masa Sela juga seperti ini, nggak jelas ke depannya apa yang akan terjadi. Apa yang akan mengena dalam hidup kita. Dan nggak jarang di masa Sela ini, di masa Sela ini adalah masa-masa yang sukar. Ya. Dan Bapak Ibu, saya ingin bawa Anda bahwa para murid Yesus waktu itu juga mengalami hal yang sama. Mereka mengalami Sela, di mana mereka dipaksa untuk berhenti, mereka dipaksa untuk mundur. Kalau Anda perhatikan, masa Sela yang mereka alami, murid-murid Yesus alami, itu mulai Kamis malam. Ketika setelah perjamuan terakhir di Taman Getsemani, iman para murid mulai diguncang dengan dahsyat. Para murid gak pernah siap, gak pernah menyangka bahwa Yesus sang guru akan ditangkap dan diadili tanpa bisa berbuat apa-apa. Saat itu, para murid mengalami masa paling suram dalam kehidupan mereka. Masa di mana segala yang terjadi itu membuyarkan mimpi mereka.
Karena apa? Karena kenyataan yang mereka terima hari itu nggak sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Mereka percaya Yesus adalah Mesias. Mereka percaya Yesus adalah penolong yang dikirim buat mereka. Dan bahkan beberapa hari sebelumnya, semua orang di Yerusalem mengeluh-keluhkan Yesus bahwa Yesus adalah Raja Damai. Tapi kenyataannya beberapa hari berikutnya di Kamis malam itu, justru yang terjadi adalah sesuatu yang berbeda, sesuatu yang kontradiktif. Dan kalau saya menempatkan diri saya di malam itu sebagai para murid, Bapak Ibu Anda perlu tahu, hari itu, hari Jumat Agung ini buat para murid, penyaliban Yesus bukan berkat. Hari itu mereka masih belum paham. Hari itu mereka nggak tahu bahwa Yesus akan bangkit. Buat mereka, penyaliban Yesus hari itu adalah pengharapan mereka itu buyar. Mereka punya pengharapan di titik yang paling bawah. Dan itu membuat para murid tidak tahu ke depan apa yang harus mereka buat, apa yang harus mereka lakukan. Itu masa-masa selah buat mereka. Itu adalah masa-masa di mana para murid dipaksa untuk berhenti. Dipaksa untuk mundur jauh ke belakang. Dan masa-masa yang paling sukar dalam pengikutan mereka dengan Yesus. Kalau Anda boleh merenungkan hal ini, itu bukan hal yang mudah. Seakan-akan kalau saya renungkan, itu adalah masa-masa paling sukar di mana seorang yang diharapkan tiba-tiba hilang. Seorang yang diharapkan tiba-tiba dia bisa menolong. Keadaan jadi kacau balau. Ke depan kita nggak tahu, penuh ketakutan, kekhawatiran. Dan bukankah hal yang sama terjadi dengan kita saat-saat ini? Saya percaya kita masuk dalam masa yang namanya masa selah. Masa di mana setiap Anda dan saya dipaksa untuk mundur. Ini paksa untuk berhenti tanpa tahu sampai kapan hal ini akan selesai. Sampai kapan ujungnya akan berakhir. Masa di mana segalanya menjadi tidak jelas. Yes, ada ketakutan. Ketakutan karena virus ini tidak terlihat. Kita nggak bisa lihat di mana virus ini. Dan penyebarannya sangat cepat dan ini serius. Semakin hari jumlah yang terkena bertambah. Yes, ada kekhawatiran. Kekhawatiran akan bisnis usaha kita yang hari-hari ini mungkin terdampak dengan COVID-19 ini. Belum lagi kita masih dipusingkan dengan berbagai macam cicilan yang masih harus kita tanggung di tengah-tengah kondisi yang menurun. Ya, dan ini masa di mana semua diguncangkan. Segi kehidupan kita diguncangkan. Bisnismu diguncangkan. Kepedulian kita diguncangkan. Sosial kita diguncangkan. Yang kemarin kita masih bisa bertemu, say hello, dan kita terikat satu sama lain. Hari-hari ini harus saling menjauh. Dan saya percaya iman kita pun juga digoncangkan hari-hari. Apakah kita tetap percaya? Apakah kita tetap bisa sungguh-sungguh? Atau mulai ada ketakutan? Iman dan ketakutan akan berbanding-berbalik. Ketika kita punya iman, maka ketakutan kita akan menurun. Dan ketika ketakutan kita menaik, maka iman kita mulai turun. Dan iman kita lagi digoncang. Tapi ada satu kabar baik buat Anda hari ini. Satu hal yang harus selalu Anda ingat dan saya ingat. Ketika Anda dan saya memasuki masa selah, maka selalu ada pilihan di sana. Maka kita akan diperhadapkan dengan pilihan. Pilihan apa? Yang pertama adalah pilihan untuk menyerah dan pasrah terhadap keadaan. Ya sudah, mau gimana lagi? Kita mulai menyerah, kita nggak mulai harapan, kita tidak punya harapan. Tapi pilihan yang kedua adalah kita memilih untuk tidak menyerah dan terus berjuang sampai akhir. Dan saya mau kasih tahu Bapak Ibu, para murid hari itu juga mengalami pilihan yang sama. Yaitu mereka menyerah dan membubarkan diri.
atau hari itu mereka tetap tidak menyerah. Dan saya bersyukur, sebuah teladan, sebuah contoh yang luar biasa. Para murid Kristus hari itu memilih, menolak, menyerah. Meskipun di tengah ketakutan, meskipun tidak ada kepastian, meskipun mereka dalam ancaman. Tapi hari itu, dan terbukti sampai hari ini, mereka menolak untuk menyerah. Dan ini pesan ini yang mau saya sampaikan hari ini. Di hari Jumat Agung ini, di tengah-tengah masa Selah, dari Jumat Agung ke Paskah sampai pencurahan Roh Kudus itu ada masa-masa yang cukup panjang. Itu masa-masa Selah, di mana seakan-akan semuanya melambat, mundur, berdiam. Tapi di situ para murid memilih untuk menolak, menyerah. Dan pesan Tuhan hari ini di masa-masa Selah, mari pilih. Pilihan kita adalah menolak untuk menyerah. Bila hari itu para murid Kristus memilih menolak menyerah, saya percaya Anda dan saya hari ini juga murid Kristus. Dan mari kita juga memilih untuk menolak untuk menyerah. Masa Selah seperti ini, ya saya tahu kita sedang diguncang. Yes, saya tahu itu tidak mudah. Tapi biar hari ini di peringatan Jumat Agung mengingatkan kita semua. Pilihan kita harus menolak untuk menyerah. Yes. Dan hari ini saya akan bahas, Bapak Ibu, bagaimana supaya kita bisa tetap bangkit dan menolak untuk menyerah. Ada dua hal yang saya mau share dengan Anda sore hari ini. Hal yang pertama, supaya kita tetap bisa bangkit dan menolak untuk menyerah dengan keadaan yang ada. Yang pertama, mau tidak mau dan harus yang kita lakukan yaitu gini. Tetap percaya kepada janji Tuhan. Tidak boleh kehilangan pengharapan kita kepada Tuhan. Yes, hal yang pertama yang harus tetap Anda punyai supaya Anda bisa menolak untuk menyerah. Tetap percaya kepada janji Tuhan dan tidak kehilangan pengharapan kita kepada Tuhan. Kita percaya bahwa semua itu dalam kendali Tuhan. Hari ini pun dalam kendali Tuhan. Masa-masa ini pun akan berlalu. Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Ya, Tuhan akan memberikan kekuatan di dalam Tuhan. Kita mampu melakukan segala sesuatu di dalam Tuhan. Dan kita harus percaya Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Maka yang harus kita lakukan hari-hari ini, yang harus Anda dan saya mulai lakukan dan perbanyak, yang pertama, supaya kita tetap percaya dengan janji Tuhan di masa-masa sukar, perbanyak baca dan merenungkan firman. Anda nggak bisa lagi hanya sekedar merenungkan dan membaca firman. Anda nggak bisa hanya sekedar mencari informasi, tapi Anda harus benar-benar membawa firman Tuhan masuk dalam hidupmu. Itu yang pertama. Mari perbanyak lagi. Kalau kemarin Anda sudah baca mungkin 1-2 pasal, mari tambah lagi intensitasnya. Mari tambah lagi jumlahnya. Mari tambah lagi perenungan-perenungan kita akan firman Tuhan. Apa yang Tuhan mau. Mari minta Roh Kudus tuntun. Karena itu adalah makanan buat jiwa. Itu yang menguatkan roh kita. Roh kuat, jiwa kuat, dan tubuh ini akan mengikuti. Selain membaca dan merenung firman Tuhan, Anda bisa perbanyak mendengar firman. Ya, hari-hari ini setiap kita harus perbanyak mendengar firman. Melalui khotbah, melalui audio, melalui pujian. Ya, hari-hari ini kita punya banyak media yang membantu kita untuk menyembah, membantu kita untuk mendengar firman. Dan yang terakhir jangan lupa, mulai perkatakan firman setiap waktu. Saya percaya kita mendengar dalam kondisi seperti ini adalah kondisi yang tidak baik. Memperkatakan firman adalah gini, mari counter. Maka counterlah hal-hal yang Anda dengar yang tidak baik itu dengan firman Tuhan. Bukan kita tidak hidup dalam kondisi sekarang, tidak. Tapi ketika yang masuk itu jelek, maka kita harus counter dengan firman Tuhan. Supaya apa yang kita dengarkan adalah mendengar firman. Apa yang kita masuk dalam otak kita adalah firman Tuhan. Saya kasih contoh. Misal ketika Anda mulai mendengar bahwa kondisi-kondisi tidak kondusif, mari perdengarkan, mari perkatakan bahwa Tuhan tetap pegang kendali. Bahwa Tuhan yang punya kendali atas hari ini, atas masa ini.
Mari lepaskan berkat untuk kota kita. Mari kami lepaskan berkat buat bangsa kita. Mari berkata gini, kami memberkati kota Surabaya. Kami melepaskan damai buat Surabaya. Kami melepaskan damai buat Surabaya, buat Indonesia. Lakukan itu setiap waktu. Saya percaya. Maka kita tidak akan pernah kehilangan pengharapan kita dalam Tuhan. Karena firman selalu ada dalam hidupmu dan saya. Firman yang menimbulkan kekuatan. Mari bangkitkan pengharapan. Mari menolak untuk menyerah. Dengan tetap mempercayai janji Tuhan. Tetap merenungkan, mendengarkan, dan memperkatakan firman Tuhan. Maka perjalananmu akan dibuat berhasil. Yang kedua, menolak menyerah kepada keadaan. Saat ini bukan hanya kita sendiri yang mengalami hal ini. Tetapi di setiap orang di bangsa ini mengalaminya. Karena itu mari bergandeng tangan. Mari bersatu. Mari saling berbagi dan saling menolong dengan yang lain. Menolong orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan. Mari saling peduli. Karena dengan saling peduli, itu tanda kita menolak untuk menyerah dengan keadaan. Ada banyak cara yang bisa kita lakukan untuk kita bangkit dan menolak untuk menyerah. Misal di keluarga, mari saling memberi support yang baik. Mari saling menguatkan dengan perkataan, dengan tindakan. Mungkin hari-hari ini penghasilan suamimu menurun. Maka sebagai istri dan anak yang support, yang menolak untuk menyerah, kita tidak akan ngomel, ngedumel, tapi justru yang dilakukan istri dan anak akan berkata gini, mari Pak, kita bisa lewati ini, masa-masa ini bersama. Mari bergandengan tangan. Mungkin usahamu lagi sepi, dan harus mencoba hal-hal baru, Anda harus mencari hal yang baru. Maka keluarga yang mensupport, dari keluarga itulah support yang pertama. Menolak untuk menyerah itu dari keluarga yang pertama. Maka mari katakan, ayo kita coba bersama. Saya akan lakukan, saya akan bantu semaksimal mungkin apa yang bisa saya lakukan. Mari buat suasana di rumah, suasana yang luar biasa. Hilangkan sikap apatis, saling menjatuhkan, apalagi saling menyalahkan. Hilangkan hal-hal yang tidak perlu, dengan bangun hal-hal yang luar biasa dengan Tuhan. Mari bersama-sama menghadapi ini dengan semangat menolak, menyerah. Yes, luar biasa. Saya banyak ketemu dengan orang hari-hari ini. Mereka mengalami penurunan pemasukan. Usaha mereka sudah mulai nggak berjalan. Tapi saya percaya, saya mendengar kabar juga mereka beralih untuk sementara ini. Dengan apa yang bisa mereka kerjakan hari-hari ini. Saya percaya Tuhan pasti beri hikmat di tengah usaha Anda dan saya. Saya melihat mereka yang dulu jualan pakaian, jualan baju renang, jualan tas, koper, tasnya. Itu semua berhenti. Nggak ada yang beli hari-hari ini. Dan karena mereka menolak menyerah, mereka mulai berinovasi. Usaha itu ditinggalkan sebentar. Hari-hari ini mereka buat masker kain sendiri, dijual sendiri. Bahkan ada yang turun sampai ke jalan sendiri. Mereka jual di jalan itu sendiri. Mereka menolak untuk menyerah. Yes, ini semangat yang harus kita terus naikkan. Bahwa kita menolak untuk menyerah. Untuk sekitar kita, sekitar Anda, apa yang bisa kita lakukan? Kita bisa saling support juga dengan cara membantu mempromokos. Yes, untuk sekitar kita bisa saling support satu sama lain. Dengan cara apa? Dengan cara saling mempromosikan produk-produk mereka. Bisa lihat sosial media kita. Kita bisa saling promo apa yang dibutuhkan. Kita bisa saling bagi berkat buat mereka dari apa yang kita punya. Dengan cara kita bisa bantu membeli apa yang mereka tawarkan. Ada banyak hal. Dan yang terakhir, untuk menolak, untuk menyerah dengan keadaan. Jangan tinggalkan pertemuan-pertemuan ibadah kita. Meski kita nggak bisa lagi bertatap muka secara langsung. Tapi hari-hari ini kita diberi kemudahan yang luar biasa. Dengan online seperti ini, seperti hari ini.
kita bisa bertemu dengan beberapa aplikasi yang membantu, tetap kita bisa berkomsel untuk saling menguatkan, saling mensupport. Dan saya percaya ini adalah kekuatan yang ajaib. Ini adalah kekuatan yang ajaib, menolak untuk menyerah. Saya percaya selama nyawa kita masih menempel dalam tubuh, Tuhan juga akan membuka jalan buat setiap kita. Luar biasa. Mari saya ajak setiap jemaat EGC untuk menolak untuk menyerah. Untuk tetap percayakan janji Tuhan dan bangkit dari keadaan kita. Sebab saya percaya Tuhan selalu menyertai kita dimanapun Anda berada. Hari ini saya mau mengingatkan juga beberapa hal buat jemaat. Yang pertama yang kita dapati dari Jumat Agung ini, no cross, no glory. Tanpa salib tidak ada kemenangan. Terkadang hidup kita memang ada salib, tapi percayalah di balik salib ada kemenangan. Tanpa salib kita tidak akan bisa merayakan Paskah. Tanpa salib ada dan saya tidak ada di tempat ini. Yang kedua, firman Tuhan berkata, di akhir zaman keadaan tidaklah bertambah baik. So, mari siapkan diri kita, mari lebih dekat kepada Tuhan, karena Tuhanlah tempat perlindungan dan kekuatan kita. Mari kuatkan hatimu. Mari bawa yang terbaik. Hidupmu dekatkan dengan Tuhan. Saya percaya hari-hari ini Tuhan memberkati kita dengan limpah, dengan perlindungan, dengan kekuatan, dengan hikmat yang baru. So, hari ini kita akan memperingati Jumat Agung. Kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Mari jemaat siapkan tubuh dan darah Tuhan. Saya akan tunggu sampai kita siap. Kita akan siapkan tubuh dan darah Tuhan. Anda bisa siapkan di rumah Anda masing-masing. Dan saya akan pimpin perjamuan ini. Bapak Ibu, satu hal yang Tuhan ingatkan ketika perjamuan ini. Di Alkitab selalu berkata, sebelum perkara besar terjadi, maka Tuhan akan selalu memulai dengan perjamuan. Kalau Anda ingat Elia ketika kekuatannya mulai melemah, yang Tuhan lakukan, dan Tuhan katakan pada Elia, makanlah dan minumlah. Setelah itu, pekerjaan yang lebih dahsyat dari sebelumnya terjadi. Saya percaya hari ini juga, waktu malam perjamuan terakhir, kenapa Tuhan melakukan perjamuan terakhir? Karena Tuhan mengatakan, makanlah dan minumlah. Karena sesuatu yang besar sedang menantimu. Karena perkara-perkara ajaib sedang menanti, membutuhkan kekuatan yang besar dengan hidupmu juga. Dan saya berdoa hari ini, tubuh dan darah Yesus memberikan kekuatan yang luar biasa untuk kita bisa sama-sama bekerja dengan ajaib. Di tengah-tengah situasi ini kita butuh kekuatan, kita butuh pertolongan, dan tubuh dan darah Tuhan yang akan memberikan kekuatan pertolongan, pemulihan dalam kehidupan Anda saya. Mari kita siapkan, mari angkat roti lebih tinggi daripada kepalamu. Dan pada malam perjamuan terakhir, Tuhan memecah-mecahkan roti dan berkata, inilah tubuhku. Dan lewat tubuh ini, semua bilur-bilur Yesus itu bisa menyembuhkan kita. Kepenuhan Tuhan, kekuatan yang dari Tuhan itu memberikan kekuatan yang ajaib. Dan ini adalah roti, ini adalah tubuhmu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus makan dengan percaya. Mari angkat minuman lebih tinggi. Kita percaya ini adalah darah Tuhan. Minuman ini dikuduskan dengan darah Tuhan. Ini adalah darah yang dicurahkan sampai tetes darah terakhir. Supaya semua genap pengampunan dosa, kekuatan dalam kehidupan, darah Tuhan juga mengalir dalam hidup kita. Kita milik Kristus. Kekuatan yang ajaib yang akan selalu memampukan kita untuk terima hal-hal yang ajaib. Karena hari-hari ini akan terjadi ledakan-ledakan yang ajaib untuk Tuhan. Nama Tuhan ditinggikan, dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Minum dengan percaya. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Kirabaya rabasan, kirabaya rabaya rabasan.
Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih. Kami sudah terima tubuh dan darah-Mu Tuhan. Kami percaya ada kekuatan-kekuatan yang baru. Ada perlindungan Tuhan. Ada hal-hal yang ajaib yang sudah Tuhan kerjakan. Bilur-bilur-Mu menyembuhkan setiap kami. Bilur-bilur-Mu yang mematahkan semua kutuk-kutuk COVID apapun virus dalam nama Tuhan Yesus. Perlindungan yang ajaib. Terima kasih Bapak, terima kasih. Mari Bapak Ibu, tengah-tengah tangan-Mu, terimalah berkat Tuhan. Terimalah berkat yang melimpah dari Allah Bapa, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Israel. Yang sekarang menjadi bagian dalam hidup kita, karena kita juga keturunan Abraham. Cinta, kasih, dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus yang selalu menyertai kita setiap hari, setiap waktu. Dan persekutuan Roh Kudus yang selalu membimbing kita, melindungi kita, dan menarik kita kembali ke jalan Tuhan ketika kita keluar daripadanya. Dan terimalah semua berkat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami ucap syukur dan berdoa. Yang sudah terima katakan sama-sama, haleluya, amin. Selamat ketemu minggu depan, hari Minggu kita akan merayakan Paskah, kita akan merayakan ibadah Paskah online juga. Dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tetap sehat, God bless you.